Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara V adalah penguasa kelima Kadipaten Praja Mangkunegaran yang bertahta relatif singkat, yaitu pada tahun 1881 Masehi hingga 1896 Masehi. Nama lahirnya adalah Gusti Raden Mas Sunito, yaitu putra kedua dari Mangkunegara IV dengan permaisuri keduanya, yaitu Raden Ajeng Dunuk. Kakak kandung laki-lakinya Gusti Raden Mas Prabu Sudibyo yang disiapkan oleh Mangkunegara IV untuk menggantikannya sebagai pemegang tahta ternyata wafat pada usia remaja, sehingga Sunitolah yang kemudian dipersiapkan sebagai pewaris tahta. Mangkunegara V berkuasa dari tahun 1881 hingga 1896 Masehi dari pendahulunya, yaitu Mangkunegara IV, kemudian diteruskan dengan Mangkunegara VI. Mangkunegara V lahir dengan nama sebutan Gusti Raden Mas Sunito pada tanggal 16 April 1855 Masehi di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Ayahnya adalah Mangkunegara IV dari seorang ibu, Raden Ayu Dunuk. Mangkunegara V mempunyai permaisuri Raden Ajeng Kusmardina dan mempunyai selir sebanyak 17 selir yang berputra sebanyak 25 orang. Pemerintahan Mangkunegara V tergolong relatif singkat, dan beberapa catatan yang dapat ditulis mengenai pemerintahannya adalah sekitar masalah meneruskan usaha bisnis praja yang telah dirintis oleh ayah dan pendahulunya, yakni Mangkunegara IV. Krisis keuangan Mangkunegaran pada saat itu, pemerintahan Mangkunegara V diwarnai dengan kesulitan keuangan. Krisis keuangan muncul karena beberapa sebab, yaitu 1. Abdi dalem yang sibuk memperkaya diri dan hutang yang menumpuk. Yang kedua, pembatasan ekspor gula ke Eropa turut menjadi faktor krisis keuangan Mangkunegaran. Krisis keuangan Mangkunegaran juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan Mangkunegara terhadap urusan istana. Mangkunegara V yang menyerahkan segala urusan istana kepada kepala urusan istana, Pangeran Gondo Atmojo, mengakibatkan pengelolaan uang yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya pengawasan keuangan yang mengakibatkan banyak pejabat istana yang korupsi. Dalam masa pemerintahannya, pabrik-pabrik gula milik Praja, yaitu pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu, mengalami defisit anggaran dan keberlangsungan industri gula. Krisis finansial dunia sejak tahun 1880-an dan merebaknya penyakit sereh di perkebunan tebu menjadi penyebab industri gula mengalami kesulitan. Hasil perkebunan Mangkunegaran yang berorientasi ekspor mengakibatkan harga jual produk perkebunan mengikuti harga pasar dunia. Krisis finansial dunia yang mengakibatkan harga jual hasil perkebunan mengalami fluktuasi sehingga mengakibatkan politik ekonomi proteksi di Eropa yang menyebabkan hasil produksi perkebunan Mangkunegaran tidak terjual secara maksimal. Gaya hidup mewah anggota keluarga raja juga memperburuk kondisi krisis keuangan Mangkunegaran. Krisis keuangan ini juga berdampak terhadap penggajian para pegawai yang tak digaji selama 9 bulan. Pada akhirnya, Mangkunegara V memutuskan untuk meminta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah langsung menanggapi permintaan itu dengan membentuk sebuah komisi yang diberi nama Raad van Toezicht Beleid
the Regeling van de Mangkunegaris Landen en Bezittingen, sebuah dewan pengawas yang mengatur urusan keuangan, tanah, dan barang-barang milik Mangkunegaran. Komisi ini memiliki hak untuk mencampuri secara urusan keuangan dan pengelolaan usaha-usaha milik Mangkunegaran. Dalam hal pembinaan kesenian, terutama seni tari, di Istana Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V mengalami perkembangan yang sangat pesat di tengah lesunya perekonomian. Mangkunegara V sangat menyukai seni pertunjukan, terutama tari, dan didukung oleh para pelatih tari dan koreografer handal sejak masa Mangkunegara IV. Banyak tari-tarian klasik gaya Surakarta Mangkunegaran yang populer pada era modern diciptakan pada masa pemerintahan Mangkunegara V. Beberapa tarian klasik yang diciptakan pada masa pemerintahan Mangkunegara V adalah tari Gatotkaca Gandrung, tari Gatotkaca Dadung Ngawuk, dan tari Srimpi Mandrarini. Kesenian Langendrian juga dikembangkan pada masa Mangkunegara V. Kesenian Wayang Wong gaya Surakarta yang diciptakan oleh Pangeran Sambenyowo dan memuncak dalam zaman Mangkunegara IV sedikit menggelepar sebelum akhirnya seorang Tionghoa bernama Gamkang dengan restu Mangkunegara V pada tahun 1895 Masehi mendirikan grup wayang orang profesional di luar istana yang pertama di Surakarta dengan nama Wayang Wong Sriwedari. Pada masa memerintah Mangkunegara V didukung oleh patihnya yaitu Raden Tumenggung Jaya Saroso yang sudah menjabat patih sejak Mangkunegara IV. Masa pemerintahan Mangkunegara V berakhir pada tanggal 2 Oktober 1896 Masehi karena ia meninggal setelah mengalami kecelakaan di hutan Ketu, Wonogiri dalam usia 41 tahun. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sebelum mangkatnya Mangkunegara V tidak menunjuk calon penggantinya, sehingga ditunjuklah KPH Doyoningrat, yaitu adik kandungnya sebagai pengganti atas persetujuan dan arahan dari ibundanya yaitu Ki R. Ayi Dunuk atau Gusti Raden Ayu Dunuk. Kedua putra laki-lakinya dari permaisuri Bendoro Raden Mas Suryo Kusumo dan Bendoro Raden Mas Suryo Suparto pada saat itu belum memasuki masa remaja. Kanjeng Pangeran Haryo Dayodiningrat mengemban tugas menyelamatkan keuangan kerajaan yang terjebak dalam hutang kepada kerajaan Belanda.